Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sesuai janji aku bakalan upload lagi soal-soal TWK terbaru yang bakal membantu skor TWK kalian buat semakin glowing. Oke teman-teman, nah kali ini aku akan lebih banyak membahas soal penalaran. Tetap ada soal hafalan, tapi sebagian besar yang akan aku bahas kali ini adalah soal-soal penalaran ya. Jadi teman-teman langsung aja kita simak sama-sama soal-soal TWK terbaru. Oke, soal yang pertama. Belum lama ini Myanmar mengalami konflik dalam negerinya, yakni terbunuhnya banyak etnis Rohingya. Konflik tersebut menjadi perbincangan hangat dunia internasional. Bantuan yang dapat Indonesia lakukan untuk konflik tersebut ialah sebagai berikut, kecuali A. Mengirimkan surat kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. B. Menyarankan Myanmar untuk mengundang PBB dan negara-negara OKI. C. Memberi bantuan yang selektif kepada Myanmar. D. Memberi bantuan sandang, pangan kepada kelompok etnis Rohingya. E. Menyediakan lokasi bagi etnis Rohingya yang akan masuk ke Indonesia. Nah oke teman-teman, kenapa ini saya masukkan ke soal penalaran? Jadi memang ini ada sedikit unsur hafalannya ya. Jadi teman-teman mesti tahu dulu sebenarnya apa peran Indonesia di dalam konflik Myanmar dengan etnis Rohingya tersebut. Ya, jadi kelima opsi ini kalau kita pilih yang mana yang sudah dilakukan Indonesia, sebenarnya semuanya sudah dilakukan oleh Indonesia. Jadi kelima opsi ini sebenarnya benar merupakan perannya Indonesia ya. Nah, kalau gitu gimana menjawabnya Kak ya? Nah jadi untuk menjawabnya kita kembali lagi ke soal ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pahami materi baik itu hafalan maupun materi dasar. Lalu kalau memang opsinya terlihat benar semua, kita kembali ke soal. Apa sih yang diminta sama soal? Ya, yang diminta di soal ini bantuan yang dapat Indonesia lakukan untuk konflik tersebut. Ya kita garis bawahi bantuan. Ya kita lihat berarti kita cari opsi yang bukan bantuan. Oke, kita lihat ya. Dari opsi tersebut terlihat semuanya bantuan. Tetapi kita lihat ada satu opsi yang sebenarnya kurang tepat dikatakan bantuan, yaitu di opsi A, yaitu mengirimkan surat kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Ya, hal ini cuman berupa pemberitahuan atau teguran atau mungkin bentuk kepedulian Indonesia, tetapi belum merupakan bentuk bantuan ya. Kalau untuk opsi B, menyarankan, itu sudah bentuk bantuan karena ada saran yang diberikan ya. Kemudian C, jelas memberi bantuan selektif kepada Myanmar, itu betul. Kemudian memberi bantuan sandang, pangan kepada kelompok etnis Rohingya, itu betul bantuan. Kemudian E, menyediakan lokasi bagi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia, itu juga bentuk bantuan. Ya, jadi teman-teman jawaban yang benar di sini adalah bantuan yang dapat Indonesia lakukan untuk konflik tersebut ialah sebagai berikut, kecuali mengirimkan surat kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Oke, soal yang kedua. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia harus selalu berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut adalah contoh penerapan Pancasila sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali. Ya, jadi di sini teman-teman kita lihat opsi yang tidak menggambarkan penerapan sila kedua. Oke, kita lihat di opsi yang pertama. Indonesia mengirimkan pasukan TNI untuk membantu negara yang terkena bencana. Oke, opsi ini ada di butir sila kedua, khususnya pada butir ke-9, yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berarti opsi A sudah jelas salah ya, karena ini masuk di butir sila kedua. Oke, kemudian opsi B, melaporkan adanya tindakan penggelapan yang dilakukan rekan kerja. Oke, nah salah satu butir di sila kedua yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Lebih tepatnya lagi, itu berada pada butir ke-8. Oke, kita lihat di opsi C, kerjasama Indonesia dan Jepang terkait perdagangan. Oke teman-teman, mengenai kerjasama dengan bangsa lain atau kerjasama internasional, itu semuanya dirangkum dalam sila kedua ya. Tepatnya di butir ke-10, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi opsi C juga masuk ya ke butir sila kedua. Oke, kita lihat di opsi D, bantuan CSR berupa
beasiswa yang diberikan perusahaan nasional. Oke ya teman-teman, nah bantuan untuk orang lain dalam rangka memberikan pemberdayaan kepada orang lain itu masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pada butir kelima, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ya, jadi teman-teman di sini jelas yang bukan masuk ke sila kedua yaitu di opsi D, yaitu bantuan CSR berupa beasiswa yang diberikan perusahaan nasional. Nah, sekarang kita lihat juga yang opsi E ya, tidak membeda-bedakan teman menurut agamanya. Nah, ini jelas masuk ke sila kedua karena sesuai dengan sila kedua butir kedua yang bunyinya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi jelas ya untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat yang bukan merupakan contoh penerapan Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah opsi D, bantuan CSR berupa beasiswa yang diberikan perusahaan nasional. Oke, soal berikutnya. Politik luar negeri Indonesia bercirikan bebas aktif. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok, B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. Memberikan bantuan senjata kepada negara yang bertikai, D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi, atau E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Oke, jadi teman-teman, untuk soal ini sebelum kita menjawab memilih opsi yang paling tepat, tentunya kita harus paham dulu apa itu asas politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia. Oke, jadi politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok secara global. Makanya dikatakan bebas ya. Jadi Indonesia berdiri di tengah-tengah, Indonesia netral dan mendukung perdamaian dunia. Kemudian aktif maksudnya Indonesia secara aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, jadi kalau ada negara yang bertikai atau misalnya ada yang bersengketa atau konflik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Indonesia aktif dalam rangka mendamaikan hal-hal tersebut, ikut berpartisipasi ya. Nah, kita lihat dari opsi A sampai E, kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, oke, jadi jelas ya, bebas dan aktif, bebas di mana Indonesia tidak memihak salah satu blok atau salah satu negara. Kemudian aktif dalam rangka perdamaian dunia itu tergambar di opsi B, yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Oke, jadi kita lihat ya teman-teman, Indonesia itu punya pasukan perdamaian yang kita kenal dengan nama kontingen Garuda atau Konga, dan saat ini sudah banyak sekali dikirimkan ke negara-negara luar dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Ya, jadi opsi yang paling tepat pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila yaitu dengan pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Oke, soal yang keempat. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah A. Merayakan hari besar agama masing-masing, B. Memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, C. Saling menghormati sesama umat beragama, D. Berdoa menurut keyakinannya, atau E. Kebebasan memilih agama yang diyakini. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya opsinya kayaknya pada bagus semua ya. Cuman cara menjawabnya, teman-teman kita lihat dulu di sini yang ditanyakan soal yaitu tanggung jawab individu. Jadi teman-teman membayangkan berarti tanggung jawab saya nih sebagai individu dalam kehidupan beragama. Ya, berarti tanggung jawab saya sebagai umat beragama pada masyarakat multikultural. Berarti tanggung jawab saya sebagai umat beragama di dalam masyarakat yang berbeda-beda agama, ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana kita bersikap sebagai seorang umat beragama di tengah masyarakat yang berbeda-beda agama.
Ya, kalau kita lihat kalau opsi A, merayakan hari besar agama masing-masing, itu adalah tanggung jawab kita kepada agama kita ya. Kemudian memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat itu juga tanggung jawab kita secara pribadi sebagai individu ya, bukan sebagai umat beragama di tengah-tengah masyarakat multikultural. Ya, kemudian kita lihat opsi C, saling menghormati sesama umat beragama. Oke, jadi kita sebagai individu yang berada di dalam masyarakat dengan berbagai macam agama, tentunya kita punya tanggung jawab untuk saling menghormati sesama umat beragama sesuai dengan tujuannya Indonesia, yaitu kesatuan ya. Oke, kemudian untuk opsi D dan E juga adalah hak atau kewajiban hak dan kewajiban kita masing-masing sebagai individu, sebagai penganut agama sendiri ya. Jadi bukan sebagai masyarakat multikultural, yaitu berdoa menurut keyakinan, kebebasan memilih agama, itu semua adalah hak kita sebagai umat beragama. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan beragama atau sebagai umat beragama di dalam masyarakat yang menganut berbagai agama itu ada di opsi C, saling menghormati sesama umat beragama. Oke, soal berikutnya. Pak Amin adalah seorang wali kelas di sebuah sekolah dasar. Kelas Pak Amin terdiri dari murid-murid dari berbagai suku dan agama. Terkait hal tersebut, sebagai wali kelas, hal yang dapat dilakukan Pak Amin adalah A. Meminta para murid untuk duduk sesuai agamanya untuk mempermudah proses belajar. B. Mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. C. Tidak memberitahukan agama maupun sukunya agar tidak dianggap dapat melakukan diskriminasi. D. Para murid diminta untuk mempelajari semua suku agar lebih mudah berbaur. E. Memberikan tugas kelompok dengan anggota kelompok lintas suku dan agama. Ya, ayo teman-teman, ini yang ditanyakan adalah sikapnya Pak Amin sebagai wali kelas dalam menghadapi murid-muridnya yang berasal dari berbagai suku dan agama. Ya, teman-teman, ini menyangkut dengan Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman dengan satu tujuan ya. Jadi Pak Amin untuk mengedepankan hal tersebut, dia harus dapat membuat murid-muridnya saling berbaur ya. Nah, opsi itu yang paling tepat ada di opsi B, yaitu mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. Oke ya. Nah, teman-teman di sini banyak yang menanyakan kenapa enggak E, memberikan tugas kelompok dengan anggota kelompok lintas suku dan agama. Jadi opsi B dan E itu sama-sama benar ya. Sama-sama dapat membantu terciptanya persatuan ya. Tetapi opsi B akan lebih cepat membantu ya. Jadi kalau misalnya dapat soal yang kira-kira bukan soal, maksudnya opsi yang kira-kira ada dua opsi nih yang mirip, yang kayaknya bisa gitu. Nah, kita lihat opsi yang kayaknya lebih bisa memberikan solusi dengan cepat ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang paling bisa mempercepat pembauran tersebut adalah dengan mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur, karena hal ini terjadi setiap hari ya, berbeda dengan tugas kelompok yang mungkin hanya terjadi tidak selalu ya. Oke, jadi ini teman-teman yang katanya contoh-contoh soal TWK rasa TKP ya. Oke ya, jadi teman-teman gitu tadi kira-kira cara untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, soal nomor 6. Seorang kepala desa mau membuat ormas yang menjunjung tinggi persatuan bangsa. Terkait hal tersebut, maka proses rekrutmen yang harus dilakukan kepala desa adalah A. Memilih anggota lebih banyak dari kelompok mayoritas. B. Memilih anggota dari suku yang beragam. C. Memilih anggota yang sudah dikenal agar lebih mudah untuk dikoordinasikan. Atau D. Memilih anggota yang mau bekerja keras. Dan E. Memilih anggota yang dapat mendanai ormas tersebut. Ya, oke teman-teman, yang ini kita tinggal lihat aja bahwa kepala desa itu membuat ormas dengan tujuan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Ya, jadi kalau ada persatuan berarti intinya harus ada pengikatnya ya. Jadi harus ada kesamaan antara semua golongan ya,
di dalam ormas ini tujuannya. Ya, jadi kalau memang tujuannya seperti itu sesuai yang dikatakan di dalam soal, maka hal yang harus dilakukan oleh kepala desa terkait proses recruitment yaitu dengan memilih anggota dari suku yang beragam, ya, karena kembali lagi tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi persatuan bangsa sehingga semua suku di dalam lingkungan yang dikepalai oleh kepala desa tersebut haruslah diakomodir di dalam ormas tersebut, ya. Jadi nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah B, memilih anggota dari suku yang beragam. Oke, soal berikutnya. Keberagaman dalam struktur masyarakat Indonesia semestinya dijadikan modal pembangunan. Perbedaan yang disikapi secara inklusif terlihat pada pernyataan di bawah ini. A. Kebebasan beragama dirasakan oleh semua penganut agama. B. Memelihara budaya daerah sebagai sumber budaya nasional. C. Hasil pembangunan dipelihara dengan baik untuk kemajuan bersama. D. Setiap ragam masyarakat sebaiknya menyumbangkan peran dalam hidup berbangsa. Atau E. Menerima paham luar yang dapat memajukan pemikiran bangsa. Oke ya teman-teman, jadi ini untuk menjawab soal ini tentunya teman-teman harus paham dulu materi dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, salah satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah inklusif. Ya, inklusif maksudnya adalah memposisikan semua kelompok dengan sama. Ya, jadi semua kelompok boleh berkembang dan mempunyai hak yang sama dan tidak ada kelompok yang merasa memiliki hak lebih karena mayoritas dan tidak ada di mana kelompok yang minoritas itu berada di bawah. Ya, jadi semuanya mempunyai hak yang sama ya. Jadi di opsi ini yang memperlihatkan sikap yang inklusif ya terdapat pada opsi A. Kebebasan beragama dirasakan oleh semua penganut agama ya. Jadi di sini kelompok agama mana aja yang diakui di Indonesia memiliki hak yang sama dalam kebebasan menjalankan agamanya ya. Nah, ini kemarin teman-teman ada yang nanya kok bukan C ya. Karena di soal narasi pertamanya keberagaman dalam struktur masyarakat Indonesia semestinya dijadikan modal pembangunan. Ya, kenapa jawabannya bukan C? Hasil pembangunan dipelihara dengan baik untuk kemajuan bersama. Ya, kenapa? Karena teman-teman kita balik lagi ke soal ini mintanya sikap yang secara inklusif, perbedaan yang disikapi secara inklusif ya. Berarti perbedaan yang disikapi dengan memberikan hak yang sama kepada semua golongan ya. Itu tidak terjawab di opsi C. Yang paling tepat dan paling menjawab nilai dari sikap inklusif itu adanya di opsi A ya. Kebebasan beragama dirasakan oleh semua penganut agama. Oke, soal yang terakhir. Nah, teman-teman ini memang bukan soal penalaran ya, tetapi kenapa saya masukkan juga karena kebetulan kemarin banyak yang nanyain soal ini, Kak, ini jawabannya apa ya? Jadi saya coba share aja ini ke teman-teman ya. Oke, soal ini bunyinya, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal pemberhentian kepala daerah, gubernur diberhentikan oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, atau E. DPRD ya. Oke, nah teman-teman soal ini kita harus pahami dulu peraturan mengenai pemberhentian gubernur, pengangkatan dan pemberhentian gubernur ya. Jadi teman-teman di sini narasinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan narasi tersebut karena jawabannya bukan DPR ataupun DPRD. Ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemberhentian gubernur dilakukan oleh presiden ya. Jadi pelantikan gubernur dilakukan oleh presiden. Kemudian pemberhentiannya juga dilakukan oleh presiden ya. Kak, kenapa nggak Menteri Dalam Negeri? Kan SK-nya dari Menteri Dalam Negeri ya. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ tercatat bahwa pemberhentian gubernur itu dilakukan oleh presiden ya. Nah, bagaimana dengan pemberhentian bupati atau wali kota? Ya, bupati atau wali kota pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Dalam
negeri ya. Mungkin teman-teman lebih lengkap lagi nih ya. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu juga dicantumkan ada 3 alasan kenapa gubernur atau wali kota atau bupati atau kepala daerah diberhentikan, yaitu yang pertama kepala daerah tersebut mengundurkan diri, yang kedua kepala daerah tersebut meninggal dunia, atau yang ketiga kepala daerah tersebut diberhentikan karena adanya kasus hukum ya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang paling tepat dalam hal pemberhentian kepala daerah, gubernur diberhentikan oleh presiden. Nah, oke teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal TWK terbaru yang semoga bisa membantu teman-teman yang belum ujian biar skor TWK-nya semakin glowing dan semoga bisa lulus untuk SKD tahun ini dan tentunya diperlancar masuk ke SKB sampai dapat NIP ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian kalau merasa video ini bermanfaat silahkan di like, di komen, share, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Oke teman-teman semuanya, good luck dan terima kasih.